Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu untuk kita semua. Untuk memulai pembacaan perikop khotbah kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kasih karunia dan penyertaan-Mu, kami masih dapat berdiri hingga pada saat ini. Pada hari ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini dapat kami pahami dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus mulai membimbing kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, nats khotbah kita pada hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tentu kita memahami apa yang dimaksud tentang anugerah. Anugerah yang orang rasakan tentu dapat berbeda-beda. Satu lain hal, ada yang merasakan bahwa anugerah yang ia miliki adalah ketika ia bisa pergi merantau ke Jogja, atau ketika ia bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Bisa juga anugerah yang ia maksud adalah ketika ia bisa dididik dan diasuh oleh kedua orang tua yang ia kasihi. Ketika orang berpacaran, terdengar berbagai gombalan. Kaulah anugerah terindah yang Tuhan berikan. Wah, tentu romantis sekali. Tetapi setelah berpacaran dan mengalami berbagai permasalahan, muncul kata-kata penyesalan. Nyesal banget aku pernah kenal dia. Waduh. Tentu tragis. Dari berbagai contoh yang saya sampaikan tadi, saya ingin menarik suatu kesimpulan bahwa anugerah tiap orang sangat relatif dan tidak bisa disamakan satu dan lainnya. Tergantung dari konteks tertentu masing-masing. Tetapi satu hal yang kita ketahui bahwa anugerah selalu mendatangkan kebahagiaan. Melalui teks khotbah kita kali ini, kita akan belajar bahwa ada satu anugerah yang benar-benar terindah dan sejati. Sebuah anugerah terindah yang membawa manusia dalam keselamatan dan kebahagiaan. Tentu kita tahu itu, ialah Yesus. Dalam ayat 14 kita melihat di sana, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Bapak, Ibu, dalam ayat ini sebenarnya mengisahkan kisah yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Saat itu banyak orang Israel mengkhianati Tuhan dengan menyembah ilah lain. Allah mendatangkan hukuman dengan mendatangkan ular yang mematuk mereka sehingga mereka mati. Kemudian ketika itu sadarlah orang Israel, lalu mereka meminta pengampunan kepada Allah.
Allah menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga dan meninggikannya di sebuah tiang. Dan ketika orang-orang yang terpatok ular itu melihat ular tembaga itu, mereka dapat tetap hidup. Analogi ular tembaga ini hampir sama dengan Yesus yang juga harus ditinggikan agar manusia yang percaya dapat hidup. Melalui kematian anak manusia yaitu Yesus Kristus, manusia yang tadinya telah berkhianat dan masuk ke dalam kegelapan dosa dapat tetap hidup dan peroleh selamat. Dalam ayat 16 kita melihat bahwa oleh karena kasih Allah yang begitu besar terhadap umat manusia, Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehadiran Yesus mendatangkan sebuah karunia bagi manusia, agar kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang dijanjikan Tuhan nanti. Keselamatan menjadi anugerah yang terindah, sebuah anugerah tertinggi yang tidak dapat digantikan tempatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa hukuman dari keberdosaan manusia ialah kematian dan maut. Sama seperti hukuman dari Allah ketika bangsa Israel tadi mengkhianati Allah. Mereka harus dipatuk ular sehingga mereka mati. Tetapi karena Yesus datang ke dunia, kesalahan dan keberdosaan kita mendapat pengampunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, nats kita hari ini sebenarnya adalah sebuah rangkaian penjelasan terhadap pertanyaan Nikodemus tentang kerajaan Allah. Nikodemus bertanya tentang bagaimana seorang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dalam pengajaran Yesus. Sebelumnya kita perlu mengetahui siapa Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Yahudi sejati. Ia adalah seorang Farisi, kaum yang menegakkan hukum Taurat. Kita ketahui bersama bahwa banyak orang-orang Farisi dalam Alkitab digambarkan sebagai seseorang yang suka mencobai Yesus. Tetapi yang menarik, berbeda dengan nats ini, Nikodemus adalah seorang yang sungguh mencari Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 2, kita melihat Nikodemus dengan jelas menyatakan keterbukaan dan kepercayaan terhadap Yesus. Ia menyampaikan bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus Allah. Sebab Yesus dapat mengadakan tanda-tanda. Dan bagi Nikodemus, seseorang tidak dapat mengadakan tanda-tanda yang ia maksud tanpa penyertaan Allah. Bapak Ibu, Nikodemus memiliki pengertian bahwa kerajaan Allah hadir bagi mereka, orang-orang Yahudi. Orang-orang inilah yang dalam pengertian Nikodemus mendapatkan belas kasih Allah dan akan diselamatkan. Dalam pengertian Nikodemus, Mesias yang dijanjikan yang akan datang membawa keselamatan disamakan dengan seorang raja politis yang akan memimpin mereka dan mengalahkan bangsa-bangsa lain sehingga Israel dapat mencapai kejayaannya kembali. Nikodemus memiliki perbedaan konsep pemikiran dengan Yesus. Yesus datang tidak sebagai seorang raja politis yang hanya berfokus pada bangsa Yahudi, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ia membawa keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi saja. Ia datang tidak hanya bagi orang-orang yang taat Taurat, tetapi juga bagi orang yang berdosa. Yesus ingin mengajarkan kepada Nikodemus bahwa bukanlah semata-mata tindakan kita yang menyelamatkan, tetapi itu hadir oleh karena anugerah Allah yang diberikan. Pengampunan dan keselamatan itu hadir dalam Yesus yang datang ke dalam dunia. Seorang perlu terlebih dahulu percaya dan beriman terhadap Yesus. Jadi penekanannya bukan terhadap Taurat, tetapi kepada kepercayaan dan iman terhadap Yesus. Hal ini berusaha Yesus sampaikan kepada Nikodemus. Dalam ayat 18 kita melihat bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya,
ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, banyak orang dengan yakin mengatakan bahwa mereka beriman kepada Tuhan. Keberimanan seringkali selalu dikaitkan dengan sekedar kepercayaan. Tetapi kita lupa untuk menambahkan bahwa keberimanan juga berbicara mengenai tindakan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, memang kita mendapatkan keselamatan adalah sebuah anugerah yang hadir dengan cuma-cuma. Allah yang memberikan itu kepada kita. Mudahnya, anugerah itu adalah sebuah hadiah yang benar-benar berharga. Ketika kita menerima sebuah hadiah, tentu kita akan selalu menjaga dan merawatnya. Kita membersihkannya, jangan sampai lecet, jangan sampai jatuh. Kalau kita tidak merawat hadiah tersebut dapat berdebu, dapat usang, dan dapat rusak. Tetapi kalau hadiah itu kita rawat, kita dapat melihat keindahannya atau menggunakannya setiap hari. Maka dari itu, sama seperti anugerah keselamatan yang merupakan hadiah dari Tuhan adalah kita merawatnya. Merawatnya itu membutuhkan aksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga anugerah itu tidak usang, sehingga anugerah itu tidak berguna. Tetapi anugerah itu menjadi berguna ketika kita menjaga dan merawatnya dengan tindakan kita sehari-hari. Analogi yang sama juga berlaku tentang pohon anggur. Ketika sebuah pohon anggur itu telah rusak, ia akan layu dan mati. Tetapi ketika pohon anggur itu disiram dan dirawat, ia akan berbuah. Manusia sama seperti pokok anggur yang dirawat dan disiram oleh Allah melalui anugerahnya. Ketika ia dirawat dan disirami oleh Allah dengan anugerahnya, tentu dia harus berbuah, menghasilkan. Ketika dia tidak menghasilkan, justru dia akan ditebang. Maka dari itu, baiklah kita berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman selalu diiringi dengan perbuatan. Orang percaya akan datang selalu kepada terang. Kristen sejati terbukti dari perbuatan-perbuatannya sehari-hari yang ia lakukan. Bagi orang yang tidak percaya, hukuman adalah imbalannya. Seperti yang tertulis dalam ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat ini mengingatkan kita kembali bahwa manusia pada dasarnya ialah jahat. Ia tidak dapat berdiri sendiri. Jikalau ia ingin berdiri sendiri dan lari dari terang yang Yesus bawa, maka hukuman akan menjadi tanggungannya. Maka dari itu, Bapak Ibu, baiklah kita manusia selalu membuka hati kita untuk dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, pesan aplikatif yang dapat kita ambil dari perikop kita kali ini ialah pertama, bahwa kita diselamatkan oleh Allah karena anugerahnya. Maka dari itu, hendaklah dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga menyatakan anugerah tersebut di tengah kehidupan sosial kita, di tengah sekolah dan pekerjaan kita, agar anugerah tersebut dapat terus terpancar. Hendaklah kita menjadi manusia yang menyukai keadilan dan kebenaran di tengah kehidupan yang penuh dengan sandiwara. Kiranya kita selalu menerapkan kasih yang Yesus ajarkan kepada kita. Kasih yang tidak memilih-milih. Yang hadir bagi setiap orang. Yang terakhir, dalam masa Paskah ini, kita kembali diingatkan untuk kembali mengingat peristiwa kebesaran Tuhan. Anugerah dari Tuhan yang digenapi oleh Yesus di kayu salib. Kiranya iman kita selalu mengarah pada Yesus sampai kepada